Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat sekarang ini. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Asrinti, selaku moderator yang akan membimbing berjalannya diskusi pada hari ini mengenai judul perilaku manusia dalam organisasi. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Sukmawati selaku pemateri pertama akan membawakan materi yang pertama itu perilaku manusia. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan dan sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Konsep perilaku dalam psikologi diantaranya yang pertama yaitu Skinner yang dikutip oleh Noto Atmojo mengatakan bahwa dalam perumusan sebuah tingkah laku dapat dilakukan dengan berbagai respon dan juga reaksi yang bisa didapatkan dari adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Yang kedua yaitu menurut Ensiklopedia Amerika, di mana perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi di mana dalam reaksi organisme terhadap lingkungan. Dalam hal ini juga berarti adanya sebuah perilaku baru yang akan terwujud jika ada sesuatu tanggapan atau rangsangan. Dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu juga dapat menghasilkan sebuah perilaku tertentu. Yang ketiga yaitu teori perilaku menurut Betty Kokopio. Dalam hal ini perilaku merupakan sebuah evaluasi umum yang dibuat oleh manusia terhadap dirinya sendiri dan juga melalui objek atau sebuah isu yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu perubahan perilaku. Dalam teknik perubahan perilaku terdapat beberapa hal yang perlu dihubungkan dengan pengaruh hubungan di antara organisasi dan juga dengan psikologis lingkungan, di mana dalam hal ini akan berpengaruh pada biologis dan intrapsikis seseorang. Yang dimaksud di sini adanya sebuah proses dan juga kekuatan mental atau psikologis yang mendasari dari kehidupan perilaku tersebut. Materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama itu faktor biologis. Dalam faktor ini perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi serta lingkungan di mana dia berada. Interaksi psikologi sosial juga cukup mempengaruhi tingkah laku dan juga perilaku seseorang. Yang kedua yaitu faktor sosiopsikologis. Dalam faktor ini terdapat sebuah komponen emosional dari kehadiran faktor sosiopsikologis pada seseorang. Komponen yang satu ini berkaitan dengan komponen kognitif dan juga kehadiran aspek intelektual manusia. Yang ketiga yaitu sikap. Sikap juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku atau tindakan seseorang, persepsi, juga cara berpikir seseorang yang di dalam dirinya merasa bahwa apa yang telah dilakukannya akan berkaitan dengan sebuah situasi dan juga nilai yang ada di dalam dirinya. Yang keempat yaitu faktor emosi. Hal yang satu ini akan berpengaruh pada tingkah laku atau perilaku seseorang, di mana faktor emosi inilah yang membuat mood mempengaruhi segala hal yang kita lakukan. Yang kelima yaitu komponen kognitif. Untuk faktor yang satu ini akan berkaitan dengan sebuah kepercayaan seseorang, di mana komponen kognitif dalam sikap merupakan suatu hal yang ada di dalam keyakinan serta sesuatu yang membuat kita membenarkan atau tidak membenarkan. Kepercayaan ini juga bisa menimbulkan sebuah sikap perspektif seseorang dalam menentukan sikapnya pada orang yang ada di sekitarnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Fatima Khalifah dari pemateri kedua dan saya akan melanjutkan materi kedua saya, yaitu metode tujuan organisasi. Ada beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut, yaitu pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membuat setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan
faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama itu sistem formal. Sistem formal terdiri dari struktur dan prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk menyerapkan perilaku organisasi. Faktor-faktor ini meliputi perencanaan strategis, pengendalian tugas, pengamanan sistem. Yang kedua, sistem informal. Informal melibatkan faktor-faktor yang tidak ditetapkan secara eksplisit tetapi mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Faktor-faktor yang meliputi yaitu pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari norma perilaku, norma yang mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Yang kedua, faktor internal yang terdiri dari budaya organisasi. Budaya yang terbentuk bukan karena adanya ketentuan formal, tetapi karena adanya kontak individu. Yang kedua, gaya manajemen, sikap-sikap bawahan yang mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka dan pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Yang terakhir, organisasi informal. Garis-garis dalam bagian organisasi menggambarkan hubungan formal dan informal seperti hubungan antara pemegang saham dan tanggung jawab. Itu saja paparan materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami.